Ketika sebuah penawaran investasi menawarkan janji surga, biasanya merupakan penipuan semata. Halo semuanya, nama saya Michael. Selamat datang di channel saya, Sikutu Buku. Kali ini, saya akan membahas kasus penipuan mata uang kripto terbesar sepanjang sejarah. Beberapa minggu lalu, ada berita yang cukup mengejutkan, yaitu kaburnya dua saudara laki-laki dari Afrika Selatan bersama dengan Bitcoin senilai 3,6 miliar dolar. Sebagai informasi, KG Brother memiliki platform investasi mata uang kripto bernama AfriCrypt. Sebelum kita mulai, saya mau mengucapkan terima kasih buat Kindrawo, Dewi Nilu, dan Pranatayasi yang sudah memberikan 10 es krim stroberi. Selain itu, terima kasih juga buat pendukung lainnya yang sudah memberikan es krim stroberi. Kalau kamu mau dukung Sikutu Buku, cek linknya di kolom komentar ya. AfriCrypt adalah perusahaan investasi cryptocurrency Afrika Selatan yang didirikan oleh Rais KG dan Amir KG. Perusahaan ini didirikan pada tahun 2019 oleh dua bersaudara. Masing-masing sekarang berusia 21 dan 19 tahun. Perusahaan ini bertujuan untuk memberikan keuntungan besar bagi investor mereka. Pada sebuah presentasi bisnis kepada para investor, AfriCrypt menawarkan imbal hasil yang tidak masuk akal, yaitu 2-11% per bulan, dengan alasan menggunakan algoritma terbaru. Para calon klien lalu diminta untuk memilih profil resiko investasi mereka, mulai dari konservatif, moderat, dan agresif. Selama 20 bulan pertama hingga bulan Agustus 2020, investor selalu meraup keuntungan dan AfriCrypt menepati janji awal mereka. Hasil yang sangat memuaskan bahkan membuat AfriCrypt diperlakukan sebagai komunitas rahasia bagi para investornya. Jadi, para investor menganggap AfriCrypt sebagai klub eksklusif mereka. Bukan hanya itu, tampilan para pendiri yaitu KG Brothers juga meyakinkan. Di media sosial, KG Brothers memamerkan deretan mobil mewah dan pengetahuan yang luas soal mata uang kripto. Kakak tertuanya yaitu Rais KG mengaku kalau dirinya pertama kali belajar soal Bitcoin pada tahun 2009 ketika menonton sebuah berita bersama ayahnya. Sejak saat itu, dirinya langsung jatuh cinta pada Bitcoin. Rais masih berusia 8 tahun dan mulai menambang mata uang kripto bernama Ethereum saat masih sekolah. Dia juga mengaku saat itu membangun kecerdasan buatan untuk melakukan trading mata uang kripto. Tentu saja, apabila ceritanya benar, kisah KG Brothers ibaratnya seperti sebuah dongeng. Sebuah bisnis yang dijalankan sendirian dari kamar tidur, lalu berkembang menjadi perusahaan trading mata uang kripto terbesar di Afrika Selatan selama beberapa tahun. Namun tentu saja, ada beberapa bagian dari cerita KG Brothers yang sulit diterima akal sehat. Misalnya, pada salah satu presentasi kepada para investor, mereka mengaku telah menambang 100.000 koin Ethereum hanya melalui komputer rumahan biasa. Sebagai perbandingan, Hive Blockchain Technologies yang terdaftar di Bursa Efek Toronto, sebuah perusahaan penambang kripto profesional, hanya mampu menambang 71.660 koin Ethereum pada tahun 2020. Kejanggalan lainnya yaitu mengingat biaya listrik di Afrika Selatan yang mahal dan daya listriknya yang tidak stabil. Janji manis yang ditawarkan oleh AfriCrypt akhirnya telah usai. Pada tanggal 13 April 2021, adiknya yang bernama Amir KG mengirimkan email kepada semua investor. Pada email tersebut, KG Brothers mengaku kalau sistem mereka diretas, termasuk juga semua dana investor yang mereka kelola. Mereka berpesan agar para investor tetap tenang dan tidak menempuh jalur hukum karena hal ini akan memperlambat proses pemulihan akun investor apabila berhasil. Email ini menimbulkan kecurigaan di benak para investor. Akhirnya, beberapa investor sepakat untuk menghubungi firma hukum dan menuntut KG Brothers untuk bertanggung jawab. Namun setelah email itu dikirim, semua komunikasi perusahaan telah diputus. Website perusahaan sudah tidak aktif, semua nomor telepon dialihkan ke mesin pesan suara, dan KG Brothers juga menghilang. Penipuan yang dilakukan oleh AfriCrypt bisa dianggap sebagai penipuan mata uang kripto terbesar sepanjang sejarah. Bukan hanya itu, penipuan ini dilakukan dengan perencanaan yang sangat matang. Sebagai gambaran, dalam kasus AfriCrypt, para investor diharuskan menyetor dana ke akun bank yang kemudian digunakan untuk membeli Bitcoin di platform lain, misalnya di Luno. Bitcoin yang telah dibeli lalu akan dipecah dan dicampur dengan transaksi lain untuk menyamarkan sumbernya. Bukan hanya itu, AfriCrypt juga melakukan transaksi di berbagai dark web. Penipuan yang dilakukan dengan cermat inilah yang membuat transaksi yang dilakukan oleh AfriCrypt sulit dilacak.
Bahkan, regulator Afrika Selatan yaitu Financial Sector Conduct Authority atau disingkat dengan FSCA memberikan pernyataan kalau mereka masih terus menyelidiki keluhan yang disampaikan. Namun tidak ada langkah lanjutan yang bisa diambil. Banyak yang berpendapat kalau kasus penipuan Afrikrip merupakan kisah klasik. Jadi, mereka berpura-pura kalau sistem mereka telah diretas, lalu menghilang. Bukan hanya itu, pada perkembangan terbarunya, Kaji Brothers menyewa pengacara untuk mewakilkan mereka di publik. Mereka membantah kalau terlibat dalam skandal penipuan, dan masih bersikukuh kalau sistem mereka diretas. Kaji Brothers malah mengaku kalau mereka adalah korban dalam peristiwa ini. Terkait kenapa mereka melarikan diri, Kaji Brothers beralasan kalau mereka menerima banyak ancaman pembunuhan. Jadi, mereka harus menyelamatkan diri. Kaji Brothers juga mengaku akan kooperatif selama penyelidikan dan bersedia muncul ke publik di waktu yang tepat. Namun hingga saat ini, tidak ada yang tahu di mana mereka berada. Apa yang bisa kita ambil hikmahnya dari kisah penipuan Afrikrip? Pertama, hati-hati pada penawaran investasi yang too good to be true. Ini adalah tipe investasi yang seringkali memberikan janji surga. Jangan mudah terlena atas penawaran investasi yang menggiurkan. Ketika mata uang kripto semakin populer, maka akan semakin banyak juga penipuannya. Sebagai informasi, tahun 2020 lalu merupakan rekor penipuan investasi dan mata uang kripto terbanyak di Amerika Serikat. Hampir sekitar 26.500 kasus dilaporkan ke pemerintah dengan total kerugian mencapai 419 juta dolar. Kedua, lakukan riset. Jangan malas untuk mencari tahu informasi selengkap mungkin sebelum menaruh uang di investasi jenis apapun. Berdasarkan data dari Federal Trade Commission di Amerika Serikat, orang yang berusia 30-39 tahun menjadi target penipuan paling besar. Sedangkan orang yang berumur 20-29 tahun merupakan target penipuan kedua terbesar. Maklum saja, di dua kelompok usia tersebut, mereka cenderung masuk dalam kategori pekerja aktif dan berani mengambil resiko yang lebih besar dibandingkan kelompok usia yang lain. Ketiga, pilih platform jual beli mata uang kripto yang terpercaya. Pada tahun 2017, platform jual beli mata uang kripto palsu dari Korea Selatan beroperasi dengan nama BitKRK. Meskipun terlihat sah dan menampilkan dirinya sebagai bagian dari komunitas perdagang kripto, ternyata mereka menipu investor dan pembeli hingga jutaan dolar sebelum dicegat oleh otoritas keuangan Korea Selatan. Keempat, skema pump and dump. Sebagai informasi, pump and dump adalah skema buatan manipulasi pasar yang berusaha untuk menggelembungkan harga sebuah mata uang kripto. Para penipu biasanya membeli mata uang kripto yang mereka ciptakan dalam jumlah banyak. Lalu hal ini akan mendorong harga menjadi tinggi dalam waktu singkat. Peristiwa ini lalu mendorong banyak investor menjadi takut ketinggalan dan mulai membeli mata uang kripto tersebut. Ketika harga mata uang kriptonya semakin tinggi, para penipu ini lalu menjual mata uang kripto yang mereka miliki sehingga harganya langsung terjun bebas. Tentu saja, hal ini ilegal di pasar sekuritas yang telah diregulasi dengan ketat. Namun di mata uang kripto yang belum terregulasi dengan baik, hal ini sering terjadi. Cara menghindari skema ini adalah dengan memilih mata uang kripto populer dan cenderung lebih stabil, misalnya Bitcoin. Kelima, waspada altcoin yang bodong. Sebagai informasi, altcoin adalah mata uang kripto lain yang diluncurkan sebagai alternatif dari Bitcoin. Tentu saja, setelah melihat harga Bitcoin yang meroket, banyak investor baru menjadi tergiur, namun mereka tidak mau membelinya karena sudah terlalu mahal. Fakta ini yang kemudian menyuburkan banyak altcoin bodong dengan harga yang jauh lebih murah. Namun tentu saja, apabila kita tidak hati-hati, kita bisa terjebak dalam penipuan. Sebagai informasi, altcoin bernama MyBitcoin ditutup setelah menjual mata uang alternatif palsu seharga 6 juta dolar kepada para investor. Jangan mudah tergiur atas penawaran investasi dengan imbal hasil yang tinggi. Jika tidak hati-hati, kita bisa terjebak dalam penipuan. Silahkan komen di kolom komentar pelajaran apa yang kalian dapat ketika tahu informasi ini. Selain itu, komen juga mau tahu informasi apa lagi yang saya review di video berikutnya. Saya undur diri, jangan lupa subscribe channel YouTube Sikutu Buku. Bye-bye.